Cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius. Halo semuanya, kembali lagi di Cucupi. Apa tuh cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius? Bingung gitu ya. Aduh. Oke, kita kembali lagi di Cucupi. Nah, sebelumnya Cucupi itu episode 17. Itu tuh kita membahas tentang tahun jubileum. Nah, teman-teman yang belum nonton, nanti boleh tonton video di sini. Di sini ya, banyak kali sini. Ya, editor jangan lupa editor ya nanti ya. Editor ya. Iya. Itu kita membahas tahun jubileum bersama Tante Grace. Nah, buat yang mau tahu boleh langsung tonton aja sekarang. Nah, karena Cucupi kali ini tuh kita ada hubungannya dengan Cucupi episode 17. Nah, tahun jubileum itu kan adalah yang lagi rame nih ya. Mungkin teman-teman sering dengar namanya Porta Santa. Mungkin Gaby, Om Teguh sering dengar yang Porta Santa. Udah ngelakuin? Udah banyak? Udah ya. Ke Vatikan belum? Belum ya. Nanti kali ya. Semoga kita ada juga sekarang. Amin. Ya. Jadi kalau tahun jubileum itu kan dari Paus. Jadi kita tahun bersyukur kita makanya diajak untuk mengunjungi gereja-gereja Porta Santa yang ada di dunia ini. Nah, kalau Cucupi kali ini kita akan membahas lebih ke keuskupan kita, Keuskupan Agung Jakarta, yaitu ADAS Keuskupan Agung Jakarta. Nah, sebelumnya tak kenal kata saya nggak sih, kan teman-teman pernah lihat aku ya di sini ya. Jadi aku mau kenalin diri dulu. Jadi aku di sini akan sebagai moderator. Nama aku Franciscus. Lalu ada dua pembicara kita, boleh kenalkan? Halo teman-teman, nama aku Gaby. Apa lagi nih? Oke gitu aja kali ya. Gak kuat banget sih aku ini Gaby gitu ya. Mungkin buat kamu yang ganteng ini yang tengah boleh Om? Nama saya Teguh, kalau di Jakarta Teguh Beriman. Oke. Semoga itu Teguh Beriman. Tempat lain dong? Nah, Nggak ada tempat lain nggak ada? Tempat lain ya harus Beriman. Oh, Beriman juga. Oke. Nah, berhubung kita punya narasumber yang sangat gokil nih ya. Aku boleh tanya nggak sih Om? Kan kita mau bahas tentang ADAS KAJ nih Om. Nah, ADAS KAJ itu sebenarnya apa sih Om, dan tujuannya tuh apa sih buat kita gitu loh? Oke, aku cukup berat juga nih ya. Arah dasar keuskupan kita. Iya betul. Semoga saya bisa jawab dengan baik. Namun tentunya banyak teman-teman sudah pada tahu juga bahwa selama ini sudah berlangsung tuh ADAS 5 tahunan ADAS itu. Jadi kita masih ingat kan yang ADAS yang 5 tahun sebelum ini, yaitu sampai yang berakhir pada tahun 2021 itu mengenai pendidikan. Iya. Yang ketiga kan ada mengenai Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, keadilan, terakhirnya kan. Betul. Nah, yang 5 tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 ini ada KAJ terkait dengan martabat manusia. Nah, tentunya gereja menempatkan harkat dan martabat manusia ini setinggi-tingginya. Karena apa? Karena kan manusia ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan, makanya kalau orang yang meninggikan harkat dan martabat manusia, maka dia itu menjunjung tinggi atau menghormati juga sang penciptanya, gitu kan. Kemudian kalau pada saat kita ini tidak menghormati atau harkat manusia kita tindas, maka tidak akan menjadi baik tentunya ya. Itu yang disampaikan oleh ADAS bahwa dikemas dalam 5 tahun sekali ini. Yang pertama itu adalah mengenai martabat manusia tahun 2022, kita masih ingat ya. Tahun 2023 itu ingat nggak? Aduh, saya agak pikun. Solidaritas Betul. Dan solidaritas ya. Kemudian yang itu yang ketiga ya. Oh ya. Yang keempat ini kita tahun ini adalah mengenai pembela pada kaum yang lemah dan miskin, lebih peduli pada kaum lemah dan miskin, sehingga nanti yang tahun depan rencananya adalah mengenai alam ciptaan, ya tentunya nanti mulai akhir tahun ini mulai dicanangkan itu. Tapi yang sekarang kita bicara adalah tahun 2025 mengenai kepedulian kepada umat yang atau masyarakat yang lemah dan miskin. Oke, jadi intinya tuh ada saat itu ingin kita lebih peduli lah ya Om ya, kita bersama, terutama untuk tahun ini kita fokus ke yang lemah dan miskin ya. Oke, nah mungkin untuk mencapai itu kan kita gereja-gereja itu diminta untuk menjalankan dengan
program kita masing-masing kali Om ya. Kita kan masih program nyata masing-masing. Karena kan mungkin setiap gereja itu memiliki ide-ide yang berbeda, tapi intinya tujuannya itu tetap sama, itu ADAS KJ 2025. Nah kalau di gereja kita sendiri Om, itu kira-kira apa aja sih Om langkah-langkah yang dilakukan untuk menanggapi ADAS KJ ini gitu? Ya, sebetulnya ADAS ini juga terkait juga dengan beda rasa ya, yang disampaikan oleh Bapak Paus almarhum, juga oleh Bapak Uskup kita. Jadi kalau di paroki kita sudah jalan adalah bagaimana kita bisa mendorong juga program pemerintah, tetapi kita juga tetap berbilarasa dan peduli kepada orang yang lemah dan miskin, khususnya yang sudah berada stunting. Jadi gereja kita, paroki kita sudah mencoba mendorong untuk mengurangi adanya stunting. Jadi dimulai dari sebelumnya, kalau udah stunting sudah kena gitu ya. Ada sudah di misalnya di dekat-dekat kita ini kita juga memberikan bantuan-bantuan secara positif kepada masyarakat melalui funding program stunting. Kemudian juga ada beberapa hal mengenai bakti sosial tentunya, dan nanti tentunya memudahkan dan juga terkait dengan hal ini. Oke, menarik nih Om. Om tadi bilang kan tentang ada bakti sosial, dan Om ada menyinggung soal pemuda nih Om, orang-orang kaum muda ya. Kebetulan narasumber satu ini perempuan yang sangat cantik ini ya, ini perwakilan dari teman-teman kaum muda kita. Nah, terus kalau nggak salah tuh kemarin teman-teman udah ngadain baksos gitu ya, itu kan berhubungan ada SKJ yang baru bisa sampai lewat Teguh. Nah, boleh nggak sih cerita tentang waktu itu tuh ngapain aja sih dan tujuannya tuh apa? Kok nggak boleh sih nih, kita bubar aja nggak sih, katanya nih kan langsung nih gimana nih, nggak boleh sharing, boleh lah ya, boleh dong. Iya boleh. Jadi jadi ngapain aja sih waktu itu kan berhubungan ada SKJ itu kita peduli kepada yang lemah dan miskin. Nah, teman-teman kaum muda di Satu Yesus ini tuh aku dengar waktu itu udah ngadain acara nih, acara bakti sosial. Nah boleh dong cerita dikit ke kita apa yang dilakukan atau ya tujuannya tuh apa, terus apa yang dilakukannya gitu. Oke, kita mungkin throwback dikit kali ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman orang nggak atau yang menonton lainnya udah pada tahu sebelumnya, baru aja di Maret 2025 kemarin OMK Santo Laurentius mengadakan kegiatan drama musikal. Coba kameranya, tolong. Nah, kok gadis? Di Senin Jakarta tanggal 1 Maret 2025 itu udah lewat. Ya, jadi waktu itu teman OMK Santo Laurentius mengadakan kegiatan ini, salah satunya tujuannya untuk kegiatan bakti sosial. Dananya dari digunakan untuk kegiatan bakti sosial ke Yayasan Galuh. Yayasan Galuh ini itu sebuah panti rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas mental, letaknya ada di Bekasi. Ini juga sebagai salah satu implementasi dari tadi ya ADAS KJ 2025 itu lebih peduli kepada sesama yang lemah dan miskin. Kemarin sih kita ke Yayasan Galuh, simpel ya, cuma ada beli barang, memberikan sumbangan, istilahnya memberikan barang-barang yang mereka butuhkan. Terus ada main-main juga sama teman-teman di sana, sama para penderita orang-orang yang gangguan jiwa di sana. Mungkin teman-teman penasaran, ditunggu ada apa dari Kova di sini, di atas sini kita bakal buka sesuatu. Stay tune. Oke, jadi yaitu kami sendiri teman-teman OMK mengadakan kegiatan Yayasan Galuh sebagai bentuk kepedulian dan juga implementasi dari ADAS KJ 2025. Dan jangan lupa juga mereka ternyata menyumbangkan dari hasil pendapatan mereka dari tiket, dari sponsor, segala macam itu bisa terkumpul uang, kemudian disepakati untuk disumbangkan ke Yayasan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ya. Itu berarti dari hasil olah tes drama musikal ini ya? Sebenarnya saya ikut secara pribadi langsung mulai berangkat sampai ke sana, betul-betul memang ada yang sangat amat berat sehingga didukung, ya mohon maaf kata-katanya, jadi tidak menyalahkan martabat sih, karena ini mereka juga mengganggu orang lain, dan mereka kalau
dikeluarkan juga akan berbahaya bagi diri sendiri juga, karena dia mungkin bisa nyemplung sungai atau bagaimana ya, sehingga burungnya itu memang betul-betul tepat masalah menurut saya untuk OMK Parokia Ramsutra, bahwa itu jarang sekali dipandang oleh masyarakat. Orang-orang pun kebanyakan kelompok komunitas kalau menyumbang itu kebanyakan ke panti asuhan, ke orang-orang tua yang yang panti jompo ya. Itu masih oke ya, karena mereka lingkungan yang bersih sana, lingkungan yang cukup kotor, bau. Namun ya puji Tuhan bahwa OMK berkenan untuk memberikan bantuan ke sana, dan semoga nanti bantuan yang juga bisa ke sana ya, karena perbatasan. Mungkin tidak cuma ke yayasan baru ya Mas ya? Oh ya. Bisa lebih meningkatkan kepedulian juga kepada orang-orang dengan gangguan jiwa ini, karena kan kayak tadi Om Ibu bilang, kebanyakan mungkin teman-teman menghadapkan kasus itu ke panti jompo, panti asuhan, anak-anak, padahal sebenarnya banyak yang bisa kita lakuin. Salah satunya orang dengan gangguan jiwa ini yang memang membutuhkan banyak perhatian juga, karena kadang mereka tuh lebih, istilahnya lebih dikucilkan dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat gitu. Karena memang sebetulnya Frans, kalau mau datang ke sana kita ada rasa kepengen komunikasi, tapi kadang-kadang juga nggak match gitu. Iya betul. Sehingga malah nanti jiwa atau keamanan kita yang nggak tepat. Kalau ditarik begitu. Iya betul. Kita diberi batasan-batasan. Oke, sebelum kita lanjut. Iya betul. Apa kabar? Tadi sudah makasih, cuman ya kalau depan saya. Iya dari tadi kan ngomongin yang kurang terpandang, ya kan ngomongin apa perhatian ini mencari perhatian banget nih. Nggak apa sih di sini mengganggu pemandangan gua dari tadi. Lagi pura-pura di depan gua banget. Iya. Manggil. Iya. Ya ini sebenarnya teman-teman di KAJ itu juga ada salah satu program namanya, kalau udah pernah dengar ya, ada nama program Gerakan Beli dari Umat atau singkatannya GBU. Nah, di sini kali ini dicucupi untuk GBU-nya kita punya apa nih? Wah, wangi-wanginya sih clapper tart ya. Clapper tart ya. Lapar atau lapar? Lapar saya, lapar tart jadi saya kata lapar namanya, lapar jadi makan tart gitu ya. Ini sama ada makaronnya sekotor juga untuk yang mana? Nah ini khusus untuk apa sih? Enggak dia semua om. Enggak dong. Saya oke ya. Saya satu aja. Lu mau pilih yang mana? Aku mana aja semuanya enak ya. Kayak buat kamu gitu. Boleh om. Udah saya pegang saya tadi ya. Ini ya. Butuh sendok? Terus wangi ini. Coba di zoom in tolong. Di zoom in. Editor. Gaming ngalangin. Susah ya kan? Iya. Tapi bawa aja. Enggak dong, mau makan game itu. Game nggak makan ya om. Aduh. Oke kalau Oke. Cobain dulu ya. Kan nggak garing, nggak bisa nih. Maksudnya apa? Bukan ya? Bukan. Makaroni skor. Makaroni skor. Kasih skrip dulu, kita ada skripnya, ada almond, ada almond. Serahkan di order ya. ya teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang mau ikut mendukung kegiatan Gerakan Beli dari Umat dan mau ini juga dari Umat, ini bisa didapat di apa, Rasa Spesial namanya, Rasa Spesial namanya, IG-nya ada di Rasa Spesial 2002. Nanti silakan editor taruh di mana Om Rani? Sini. Ini juga ya, dia lupa ya, buat friend. Iya, jangan lupa teman-teman. Jadi kita dukung juga banyak UMKM di paroki kita. Jadi kita dukung juga UMKM-nya agar terus ada UMKM-nya dengan cara kita melakukan kegiatan yang arahan dari Uskup juga, yaitu GBU, dengan beli dari umat. Nah kayak kita ini, kita beli ini. Papan juga. Iya, bocoran. Iya sih. Tapi itu tempatnya biasanya untuk apa mereka jualan. Iya. Itu kan pakai apa? Takedown, kesannya juga nggak permanen. Kemudian meja-mejanya juga kadang-kadang nggak seragam, ulang-ulang. Puji Tuhan nanti sebentar lagi kalau gereja kita atau PGDP, DPAP mempunyai dana cukup, itu akan dirombak untuk menjadikan lebih baik lagi. Wah, sehingga para tadi GPU itu bisa berjualan dengan lebih nyaman, lebih dingin, dan kemudian umat juga dalam membeli juga nggak terlalu apa kronik. Iya, mantap banget. Gereja kita benar-benar
gosip yang sangat keren nih, yang sangat berguna nih. Jadi gereja kita tuh selain mengikuti harga kita peduli sesama juga terhadap orang miskin, tapi kita juga peduli terhadap umat-umatnya sendiri ya Om ya. Jadi UMKM di gereja, gila keren banget, kacau. Jadi nanti coba makan. Lanjutin dulu. Ya jadi pokoknya intinya biar apa ya, biar kesannya kita nggak ngomong doang gitu Om ya, gitu. Tapi kita juga di sini kita betul kita siapkan, kita fasilitasi. Nah tinggal teman-teman dibutuhkan kontribusinya dengan cara membeli. Iya, intinya harus membeli. Kita beli dari rumah. Kita sambil makannya apa ya, biar nyantai aja ya, biar nggak terlalu kaku ya. Kita sambil lanjut ngobrol kali ya. Kita namanya kan cucupi ya kan, kita bukannya food vlogger ya, kita cucupi ya. Jadi kita fokusnya ke cuap-cuapnya ya. Nah, boleh nggak sih ini kita lagi yang tadi nih ya Sanggalo, aku tuh penasaran deh. Kenapa sih? Kan ada banyak nih, kayak ada ya kayak tadi kamu bilang ada panti asuhan, ada panti jompo. Nah, tapi kenapa sih kamu tuh memilih Yayasan Galuh? Walaupun kita kalau ngomongin tempat ODG juga lumayan banyak ya. Tapi kenapa sih Yayasan Galuh? Apakah mungkin ada kenalan yang pernah kesana kah atau gimana? Mungkin boleh di-spill dikit nggak sih? Gimik banget ya. Dia juga tahu sebenarnya alasannya apa, nanti kalau dibantu lengkapnya Ketahuan dong gimana sih? Oke. Ya kenapa Yayasan Galuh? Sebenarnya waktu itu ada salah satu teman orang tua kita juga ya. Iya. Sebutkan nih namanya. Farel kan, kita sebut nggak apa-apa. Farel kan? Bukan dong, temennya Farel. Temennya Farel. Aduh. Ya jadi kemarin salah satu teman kita juga yang mungkin teman kenal. Nama dia artisnya OMK lah di sini. Pribadi STP yang tolong taruh di sini. Iya sini MPSI ya, iya. MPSI psikolog klinis. Iya, psikolog klinis ntar kalau sini aja, jadi ada apa-apa hubungin dia aja gitu ya. Jadi dia pusing loh. Ya, Kebetulan kan waktu ini juga seorang psikolog yang itu dia kuliah dari S2 psikolog klinis juga. Ini semakin tahu ya psikolog ya? Iya, jadi ini teman kita ini yang cantik ini dia lagi kuliah psikologi ya? Lagi kuliah psikologi ya? Iya. Belum lulus. Oh iya, lanjut. Jadi ya waktu kemarin kuliah S2 terus aku dia juga sempat istilahnya kerja praktek ya. Waktu praktek di Yayasan Galuh ini, dan kebetulan waktu itu waktu kemarin juga ikut bareng kita ya dalam persiapan Mawafes 2025 ini. Terus teman-teman OMK sama sepakat untuk mengadakan kegiatan bakti sosial, dananya untuk dilakukan untuk istilahnya disumbangkan untuk digunakan dalam kegiatan bakti sosial. Terus kemarin ada omongan nih mau kemana? Waktu itu tuh kan menarik nih kalau misalnya kita pergi ke Yayasan Galuh, kita ngadain bakti sosial ke Yayasan Galuh, ke panti rehabilitasi untuk para penyandang disabilitas mental. Dan kebetulan di Yayasan Galuh ini juga cukup banyak ya, kemarin kita lihat penderitanya di sana ada sekitar 400 orang, kurang lebih 400 orang di sana, dari yang mungkin sudah membaik atau bahkan sampai di tingkat parah sekalipun, itu banyak banget. Dan mereka memang membutuhkan istilahnya kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, karena bayangin aja ada 400 orang di sana. Sebentar ada baik. Jangan editornya pusing nih, bayangin 400 nih banyak nih. Ada 400 orang di sana dan mereka membutuhkan sangat banyak dana. Kalau misalnya bukan kita yang memberikan bantuan, siapa lagi? Orang lain. Iya sih, Tapi boleh dari kita sendiri gitu ya, kita beri contoh. Tapi yang saya garis bawahi, maaf saya ikut serta sedikit karena belum seperti itu adalah obat yang diperlukan. Oh iya betul, obat-obatan ya. Cukup mahal. Karena kalau masalah kemarin ada pernah saya banyak sekali sampai yang sama ada teman ibu Saya dong, saya dong. katakan dia judo katanya. Nah itu obatnya menurut saya suntik itu sangat penting, dan memang kita tidak bisa langsung beli kalau apotek dengan resep, dan karena takarannya harus tepat. Jadi itu mungkin ya yang penting juga kan. Jadi itu mungkin aku nambahin, obat itu sebenarnya teman-teman isinya tuh cuma satu box itu sekitar 5 sampai 6 ampul, dan harganya bisa sampai ratusan ribu. Bukan cuma 100 tapi lebih gitu, ini nggak satu berapa.
dan itu biasa bisa habis dalam waktu satu dus itu mungkin bisa habis dalam waktu 1 sampai 2 hari. Kita berikan berapa waktu itu kalian? Kita sih belinya 5 sampai 6 box itu habis dalam waktu kayak sampai seminggu udah habis. Dan ini sedikit informasi saja, sampai sekarang kita masih ada mengirimkan secara bertahap untuk obat itu karena memang sangat dibutuhkan, dan karena biayanya sangat mahal juga ya, mereka sangat membutuhkan obat itu gitu. Berarti dibutuhkan Kupatis seminggu sekali kan? Aduh, berat tuh bikin acaranya. Tapi bagus Kupatis. Terima kasih. Ya, itu sih yang bikin prihatin juga, makanya akhirnya teman-teman OMK Santolanesius dan khususnya teman-teman dari Panitia Kampus 2025 memutuskan untuk mengadakan kegiatan bakti sosial di Yayasan Kami. Nah, selain kita ngirim-ngirim barangnya bakti sosial, nah pas bakti sosial itu teman-teman tuh ngapain aja sih, aku boleh tahu nggak sih? Maksudnya kayak mungkin orang kan di sini, mungkin teman-teman kan berpikirnya kalau kita ke panti asuhan kita kan main sama anak-anak kecil ya kan. Kalau kita ke panti jompo kita main sama orang kakek nenek gitu. Kalau ke panti rehabilitasi tuh ngapain sih? Kan maksudnya orang berpikir ya mereka kan sakit ya, emang kita bisa ajak main gitu. Oke. Kalau kemarin sebenarnya acaranya cukup simpel ya, kita bikin acaranya yang maksudnya masih masuk ke kalangan untuk para untuk para penderita ini. Okay. Jadi tadi waktu itu juga udah bilang ya, maksudnya ada kan yang dibebaskan gitu Ya, memang sudah layak untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain. Misalnya bisa tergolong, bisa lah untuk beraktivitas. Tidak punya diri sendiri lah ya, at least tidak banyak orang lain sebenarnya. Oke. Satu kelompok. Iya. Itu kita beraktivitas sama mereka, tapi ada juga yang di dalam yang masih di kerangkeng. Iya, itu yang agak itu agak bahaya ya. Iya benar. Isolasi. Itu kita bisa melihat juga teman-teman. Nah, waktu kemarin begitu sampai di Yayasan Galuh, simpel sih, kita kami main-main aja sama teman-teman di sana, sampai yang banyak teman sih yang Teman, kita semua bersaudara, satu keluarga. bingung sih ngomongnya sama para penyanyi sana kita Langsung gitu. Senam ya, senam. pagi dulu. Oh ya, opening dulu dengan senam pagi dari dipimpin oleh teman-teman OMK. Terus ada juga persembahan dari teman-teman Galuh, kita nyanyi bareng gitu ya, mereka mau nyanyi, mereka mau perform apa itu kita kasih kesempatan untuk mereka perform nyanyi. Terus terus teman-teman OMK juga memberikan persembahan, mereka nyanyi juga. Setelah itu kirain acaranya kan bakal sampai situ aja ya, mikirnya emang kita kan ada mendistribusikan barang pada para penderita di sana. Dan stop nih sampai di sana, ternyata enggak ya, masih berlanjut juga teman-teman OMK itu dibagi dua. Ada yang ikut keliling, istilahnya tur singkat di Yayasan Galuh sekaligus memberikan spek untuk teman-teman ODGJ di sana, khususnya juga yang tadi masih diisolasi. Tapi ada juga yang ikut nyanyi, ikut joget, ada yang dangdutan gitu ya. Seru banget di supaya nggak bubar tuh ya, yang sudah mulai bersosialisasi juga. Dan menurutku cukup rasa kekeluargaannya di situ dapat banget ya. Teman-teman, aku nggak tahu maksudnya dari teman-teman yang menjalankan seperti apa, teman-teman yang seperti apa, tapi udah aku pribadi aku melihat di situ teman-teman benar-benar istilahnya bisa peduli, bisa menunjukkan kepedulian tadi Om. Dan semoga dari kegiatan itu juga teman-teman belajar untuk apa ya, lebih aware dengan kehidupan dan mungkin bersyukur juga ya bisa menjalani hidup yang istilahnya lebih tanda kutip normal lah dibandingkan. Dan itu Frans, kalau saya boleh nambahkan, kan kami interaksi juga komunikasi secara intens dengan pengelola ya. Itu tidak semuanya ada keluarga. Oh ya. Jadi bisa jadi ketemu di jalan dilaporkan sedang dihubungi masa atau gimana, takut terjadi apa-apa langsung dijemput gitu. Jadi ya ada yang ada keluarga kemudian dijenguk sekali-sekali gitu kan, tetapi
banyak juga yang sebetulnya mereka nggak tahu keluarganya di mana, karena mungkin dia dari Lampung, karena udah nyebrang udah sampai sini. Ya itulah kenyataannya. Ya kebetulan aku juga ikut ya dalam acara itu. Nah terus ya mungkin aku mau sharing dikit kali ya buat teman-teman cucupers. Apa cucupers? Cucupers gitu. Emang kerjanya spontan aja. Nah, jadi ini baru pikiran cucupers ya, cucupi lovers ya buat fanbase cucupi. Terima kasih sudah dibantu. Oh iya. Nah mungkin aku mau sharing aja. Waktu itu kebetulan aku juga ikut ke sana. Kebetulan kita berangkat dari lumayan pagi ya, itu lumayan pagi kita berangkat. Nyampe sana kita langsung senam gitu-gitu. Terus tiba-tiba teman kita satu ini nih yang Cliff ini nih yang ganteng itu. yang ganteng dan keren itu tiba-tiba narik saya buat tiba-tiba kayak ayo MC siapa ya Frans oh, tiba-tiba dipanggil jadi MC di berdua sama Cliff. Jadi kita bawain ya kurang lebih ada kebesaran di sana lah. Jujur rasanya capek karena maksud kita udah berapa hari ada kegiatan tiba-tiba ada ini, cuma satu sisi tuh aku senang banget. Satu sisi senang banget karena bisa main sama, bisa ketemu dan aku tuh melihat kayak keceriaan berbeda gitu dengan mereka kita datengin. Mereka tuh seneng banget gitu, oh ada yang ngajak main nih gitu-gitu. Jadi aku tuh walaupun capek rasanya, lagi gak enak badan juga, tapi pas ketemu tiba-tiba ada berapa 5 ibu-ibu kayaknya pernah tuh kita joget bareng ya kayak oh iya kayak mau capek tapi aduh kok dalam hati seneng juga tapi terharu juga gitu loh. Dan benar banget kata Gaby, jadi aku tuh apa ya merasakan kayak oh iya aku ternyata selama ini aku ngeluh kayak hidup aku kenapa gini sih, ternyata ada ya yang lebih mungkin dalam tanda kutip itu lebih menyedihkan tapi mereka sendiri pun menerimanya lebih lapang dada. Jadi aku harusnya lebih malu gitu kayak aku yang udah dikasih kehidupan lebih enak mungkin aku banyak keluh, sedangkan mereka yang di Payasan Galuh sana mereka menerima dengan enjoy aja. Di luar itu mungkin mereka ada permasalahan mental segala macam, tapi kan at least kita melihat mereka menerima dengan senyum lepas. Ada teman datang, mereka malah makin semangat, joget-joget. Nah, Dan jangan lupa peran satu lagi yang saya amati itu yang sudah masuk di dalam top yang boleh berisolasi, bukan yang isolasi tapi yang sudah masyarakat boleh sebagai tahapan itu, itu mereka tertib. Iya betul. Waktu dikasih satu hadiah makanan snack itu, mereka nggak perlu dengar buat betul mereka yang menerima. Iya, jadi oke lah. Saya pikir semoga banyak bantuan yang diberikan kepada yayasan seperti itu ya. Jadi ini mungkin bisa sekaligus menghapus stigma masyarakat Iya betul, ya, tentang betul banget. orang dengan penyandang disabilitas mental itu mereka tidak selamanya buruk. Betul. Ya. Mereka memang mungkin berbeda dari kita pada masalah dalam hal gangguan, tapi ketika mereka sudah selesai dirawat, ya mereka manusia normal seperti kita pada umumnya. Mereka bisa beraktivitas. Mereka juga punya empati. Nggak ada yang nggak tahu saking capeknya dia ngantuk jatuh berdarah dari duduk kan, langsung diangkat sama teman. Seperti kita juga. Iya betul. Dan ada yang menarik sih Mas, pas kemarin kita keliling gitu kan, yang masih di isolasi itu juga ada yang ngomong titip salam ya buat Raffi Ahmad. Update ya. Kenal lu sama Raffi Ahmad kita. Raffi Ahmad ya. Iya, tapi di situ kayak malah kesannya tuh sebenarnya kok kita melihatnya lucu gitu Betul, ya. betul. Karena ya bisa lucu juga lah ya. Dan memang sensor juga sih, ada beberapa yang sampai dia itu. Nah ya itu masih Itu isolasi oke. berbahaya. Betul. Kebetulan nih yang tadi kan aku juga ikut, semoga aku tadi senang banget walaupun ada terhalunya. Cuma aku juga lumayan terhalu karena aku nggak nyangka bahwa ternyata yang ikut dari OMK 100 itu lumayan banyak, dan bahkan itu bukan cuma kayak yayasan lagi gitu kan, bukan cuma para kisah ya. Jadi kebetulan kita kan ngajak teman-teman panitia dan cast dari Kova di sini. Terus di situ ternyata ada anak-anak OMK dari paroki lain ya, kita ada dari paroki Monica, Ambrosius ya kalau nggak salah ya. Pokoknya sekitar sini, bahkan ada yang dari Jakarta kalau nggak salah tuh, dari Jakarta, Matias Rasul atau mana ya kalau nggak salah ya. Pokoknya ada banyak lah, ada dari Jakarta juga, Kelapa Gading juga ada. Nah,
aku tuh senang banget gitu ternyata, oh teman-teman anak muda, at least di lingkungan aku gitu ya, masih sangat peduli ya terhadap sesama dan peduli banget untuk orang sekitar, terutama yang lemah dan miskin gitu. Walaupun mereka masih ada yang SMP, masih ada yang SMA, SMP, tapi mereka tuh nggak takut gitu loh buat, kan orang banyak yang stigma bahwa orang ODGJ kan menyeramkan ya, ternyata mereka tuh berani dan karena mereka tuh jiwa mereka tuh ingin melayani terhadap sesama gitu. Nah, dan sebenarnya itu tuh hal yang sangat keren karena di dunia sekarang ini asik, dunia zaman sekarang ya, dunia digital ini loh. Betul, yang apa-apa scroll TikTok, YouTube, Instagram semuanya. Itu tuh velocity gini-gini, stage to gitu ya. Nah itu tuh ya kalau menurut saya pribadi tuh menurunkan tingkat kepedulian gitu untuk sesama. Nah menurut kamu tuh apa ya? Gimana sih komentar tentang generasi muda yang mungkin generasi muda yang tidak peduli karena mungkin terlalu individualis mungkin bahasanya ya sekarang, dan apa mungkin pesannya atau mungkin om juga mau sharing kalau di forum itu tuh gimana gitu? Ya. Mungkin begini ya, khususnya kalau kita bicara karena ini kan kaitan dengan duduk ini dengan OMK, kayaknya nggak terlihat gitu. Ya. Jadi saya ingin mereview aja pada waktu seksi kepemudaan kemarin dilantik pengurusnya ya, kan seksi dilantik pada dengan Dewan Pleno. Kalau kemarin kepengurusan seksi kepemudaan dilantik tersendiri karena kita ada perhatian lebih kepada mereka, sehingga mereka kita lantik tersendiri itu. Nah, di situ ada dua poin yang saya rekam dalam pikiran saya adalah pada waktu OBD pesan khusus dari Pastor Kepala Pak Romadi Turyono. Pertama adalah karena nggak salah kalian masih ingat OMK kita harus mencintai Yesus, ya kan? Itu tidak sebatas OMK, teman kita bicara OMK. Kedua, yang cukup penting ini adalah jangan hanya bermain di sekitar apa. Misalnya, aku namanya EKM ya. Bagus itu tetap. Lalu ada bakti sosial tadi ke yayasan Katolik mana, apalah. Salah satu ODG kemarin itu juga sudah mendekati untuk menjauh sedikit dari area-area altar. Ya kan, tetapi masih bentuknya satwara. Ya. Nah mungkin yang dimaksud itu adalah mungkin sekaligus juga reminder kita semua, khususnya juga OMK dan saya sebagai pendamping OMK, tentunya kita harus mencari suatu kegiatan yang ada kaitan dan kita connect serta koordinasi dengan di luar agama Katolik. Kepemudaan misalnya pemuda Tapung, RW, Modika atau dimanapun nanti tentunya akan dicarikan sesuatu atau kalian menggali lagi secara lebih dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bermain di sekitar altar tapi di luar itu, sehingga Katolik ini tidak perlu menjelaskan kepada orang lain bahwa kami harus begini, tapi tunjukkan dengan tindakan yang lain. Maka masyarakat akan mengetahui Katolik asli, Katolik yang bagaimana begitu. Itu berat. Jadi kalau masalah tadi yang dibilang individualitas, saya pikir tidak hanya terjadi kepada OMK, tetapi kepada semua generasi, baik dari yang muda maupun tua, anak kecil pun juga begitu. Mereka sudah pegang gadget, sudah menjadi egois. Dunia sendiri dengan gadgetnya gitu ya. Saya ingat dulu, sekarang kalau gadget ketinggalan, apa kan, dompet itu nggak apa-apa. Tapi zaman dulu, orang yang belum terlalu gadget, yang masih kalau kata komunikasi susah, tapi buktinya mereka juga bisa melakukan janji temu. Ya kan? Ya, betul. Tetapi memang itu jangan kembali ke yang lalu. Ini kan kita dari berikan sekarang sampai AI, gitu kan. Ya kita bersikapi tadi. Kalau memang ya kita harus sadar bahwa ini alat, kalau namanya alat harus kita yang memperalat. Jangan kita mau diperalat oleh alat itu. Iya betul. Bagus sekali ya. Quote of the day. Seperti Romo gitu. Nah, itu kan mungkin pandangan dari Om Teguh ya. Nah, kalau dari JB sendiri nih sebagai Gen Z nih ya, sebagai mungkin
teman-temannya, mungkin maksudnya apa ya, yang tadi aku ngomong itu ada menggambarkan teman-teman Gaby nih seperti itu misalnya ya, mungkin teman-teman di mana, di kampus di mana. Oh iya benar. Nah, kalau dari tanggapan kamu sendiri, gimana tuh tentang OMK yang kelihatannya lebih individualis, apa namanya, kayak nggak peduli terhadap sesama, mungkin bukan lebih ke arah apa ya, lebih ke arah mungkin ajakan kali ya, gimana sih biar kita tuh bisa seperti kamu gitu aktif di kegiatan OMK, jadi bisa peduli terhadap sesama gitu, gimana sih ajakannya, atau mungkin tips-tips kali ya, gimana coba? Bangun dari tempat tidur, jangan malas. Gitu dong, udah males mikir nih, tolong. Ya, sebenarnya melanjuti ya Om dari yang omongan Om Teguh tadi yang berkaitan juga nih sama pesan-pesan dari Romo Hadi. Romo Hadi juga menyampaikan bahwa OMK ini bukan masa depan gereja, melainkan masa kini gereja, pilar tiang utamanya gereja. Romo juga berpesan bahwa selain itu teman-teman OMK juga harus istilahnya mengimplementasikan kasih, menerapkan kasih, di mana kasih itu mengasihi Yesus dengan melayani menggembalakan domba-dombanya. Yesus dalam kasih. Dari Romo Hadi. Amin. Romo Hadi. Bukan dari suster Gaby, belum suster. Maaf suster. Ya, lanjut. Iya, ngomongnya ya. Maksudnya dari sini pun Romo Hadi juga mengingatkan kita ya, Om, untuk istilahnya meningkatkan kepedulian untuk lebih aktif melayani dengan cara banyak hal. Dengan mau membuka hati, dengan kita mau istilahnya peduli kepada sesama, kepada yang membutuhkan, itu juga bentuk salah satu kita mengasihi orang. Dan ya jangan mengharapkan, misalnya jangan mengharapkan imbalan. Ya. Benar sih, karena kita menjalani baksos pun juga tidak mengharapkan imbalan apapun sebenarnya. Karena ya yang kita tahu ini namanya pelayanan, tidak bisa mau istilahnya nyari muka atau dipandang keren atau apa, tapi ya bagaimana apa yang kita bawa itu bisa memberikan dampak tadi ya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih malas untuk bergerak, coba buka hatimu, dengarkan panggilan Tuhan. Kalau ini baru minggu panggilan. Oh iya betul. Dengarkan panggilan Tuhan, gak harus menjadi promo. Iya, itu kan panggilan beda-beda. Panggilan orang beda-beda. Om Teguh menikah itu juga panggilan. Panggilan keluarga. Kita melayani di OMK itu juga. Tetangga Semarang sempat tetangga saya yang kira-kira 3 minggu lalu juga panggilan. Aduh. Tuhan. Panggilan. Agak bola. Dari langsung pelayanan saja ya. Oh, bapak pelayanannya. Kuning misi Ya itu sih mungkin menurut aku teman-teman yang individualis mungkin masih belum mau untuk bergerak membuka hati. Belum membuka hati lah ya, karena mungkin panggilannya beda-beda ya. Mungkin juga kayak misalnya teman-teman yang gamers, mungkin juga panggilannya bisa melayani lewat gamers di acara WMK, mungkin bisa membuka suatu acara untuk teman-teman OMK biar dengan bakat dia gamers ini mungkin agar teman-teman OMK juga lebih bergerak gitu, karena kita OMK itu kan juga berusaha mencakup semua bidang lah ya. Jadi kita nggak cuma pelayanan yang cuma bisa nyanyi, nggak cuma yang bisa olahraga, tapi kita mau mengajak semua teman-teman gitu, teman-teman OMK. Nah, ini ada hubungannya dengan tadi soal individualis. Nah, menurut Om Teguh dan Gaby ini, kita kan sudah diarahkan nih oleh Bapak Uskup kita ya tentang ADAS KJ ini, dan kita juga sudah terbayang ya kayak acara-acara apa yang bakal kita adakan gitu untuk menjalani ADAS KJ ini. Tapi ada nggak sih masalah-masalah yang membuat acara itu tidak mulus gitu jalan? Mungkin kayak dari individualis tadi jadi orang malas, atau mungkin kayak Kovalis kemarin tuh mungkin masalah-masalahnya adalah kita untuk mencari orangnya karena orang kayak pemalu gitu ya, padahal mereka tuh berbakat tapi mereka malu untuk ikut gitu untuk tampil di depan kamera, jadi pada nggak mau gitu. Kita lumayan susah buat nyari cash kemarin ya, walaupun hasilnya akhirnya berjalan lancar dan bagus gitu, puji Tuhan bagus, kata orang-orang ya, kata diri sendiri ya kan, kalau puji diri sendiri tidak baik ya, kata orang-orang bagus. Nah mungkin apa sih
tantangan-tantangan untuk membuat acara-acara tersebut gitu. Apalagi tadi Om juga udah ngomong bahwa kita bakal aktif di luar Katolikan gitu ya, kita mau aktif di sekitar lingkungan kita gitu. Apa sih Om kira-kira tantangannya gitu? Apa Ya, tuh? sebetulnya kalau Saran gue. tantangan sebetulnya selalu ada. Pasti ada, Ya. betul. Tetapi kan gereja umat ini sudah terbiasa dengan sesuatu yang berbau bila rasa. Coba deh, saya tidak membanggakan diri sendiri sebagai umat Katolik ya, tetapi gereja mana yang tidak mengenal suatu bila rasa atau bantuan baik yang berupa barang maupun karitatif selalu ada. Nah, sekarang kita kecilkan lagi dari gereja kita sering sekali pada saat ada gempa dengan cepat hitungan tanpa 2 hari 1 hari sudah langsung terbentuk tim kecil, tim inti langsung kumpulkan, langsung disegera berikan bantuan bertahap. Itu salah satu contoh. Dan itu kita melihat kepada wah itu kebanyakan di daerah Merauke Katolik itu enggak. Begitu di Jambi atau di mana selalu langsung. Ya. Nah, karena longsor dan yang lainnya. Nah, yang lebih agak susah kendalanya adalah bukan pada akan diadakannya itu, tapi memang menurutkan pada waktu awal-awal itu memang sudah cepat. Sehingga kadang-kadang orangnya semacam itu saja yang di awal, tetapi kemudian dikembangkan dengan bantuan-bantuan orang-orang lain yang ikut dimaksud. Saya pikir di OMK juga begitu. Kesannya adalah yang memulai pilot project itu kesannya orang-orang itu. Tetapi begitu dimulai, langsung akan bertambah lagi orang yang lain. Kita lihat coba olah saya bupati berikutnya apakah gue sadis atau tidak. Api lagi atau misalnya kan? Itu nanti kita lihat pasti ada wajah-wajah baru, gitu kan? Wajah-wajah baru yang menghiasi untuk kemudian bertambah. Gitu. Nah, apalagi sekarang kan tahun-tahun awal dari sikap, sehingga mungkin semoga bisa lebih baik. Karena sedikit saya boleh menambahkan di tempat kita ini kan rentangnya untuk yang dinamakan orang muda Katolik. Kalau saya sudah orang muda kaset, ya. Kaset ganteng dulu ya. Umur 13 ya kalau nggak salah, sampai 35. Dimana kriterianya belum nikah. Nah, ini akan lebih baik nanti kalau memang coba. Nah, baru kalau saya sekarang sisi padanya dari sebagai pendamping OMK di sini atau badan sikap bahwa nanti coba kita akan membentuk kira-kira subseksinya 3 yang kira-kira ke arah SMA SMP itu kuliah sampai kerja. Ya kan gitu kan, kami belum merit. Ingat nyambung. Memang ada deal sekarang, ada nanti kita bicarakan berikutnya, gitu kan. Nah, satu hal lagi yang menjadi keprihatinan sedikit masih ada untuk di luar OMK, stop menganggap OMK sebagai objek. Kadang-kadang OMK dianggap pokoknya karena kuat ya, gede-gede begini ya. Makanannya banyak saya. Jadi energinya gede. Minta tolong deh OMK untuk angkat ini, mendorong itu, gitu, dan memindahkan itu. Saya pikir stop lakukan itu, boleh tetap, tetapi yang paling penting adalah mereka menjadi bagian dari suatu kegiatan. Biarkan mereka melihat sendiri. Jadi banyak sekali hal yang sebetulnya kalau di leadingnya adalah OMK, maka akan ada kecerahan-kecerahan baru. Tapi tetap mungkin ada yang sudah di atas itu seniornya memberikan backup, memberikan tambahan-tambahan usulan. Saya pikir di brand gitu ya. Ini di pandangan saya, mumpung ditutupi bisa didengar. Siapapun, ya betul. Stop jadikan OMK objek. Bagus sekali. Terima kasih Om Teguh ya. Wah, itu dari Om Teguh ya. Mungkin dari JB tambahannya untuk apalagi kan JB kan pengurus OMK ini sisi kepemudaan. Mungkin tapi di OMK kan kita juga nggak gerak maksud per seksi doang ya. Misalnya kayak kamu juga pasti bantu-bantu juga kita bikin acara dan lain. Mungkin menurut kamu sendiri tantangannya untuk skala OMK dulu deh apa sih? Untuk skala acara OMK. Betul. Maaf ya teman-teman, jangan bersih. Kalau dari sekarang Ini apa namanya? Willism We don't judge ya sih. Boleh. Kalau aku mungkin merasanya teman-teman OMK yang aktif di dalam lingkup paruh kita kayak itu aja. Oke. Istilahnya yang aku lihat, misalnya hari ini aku ikut acara A, ketemunya conference, besoknya ketemunya conference lagi, dan itu istilahnya maksudnya ya ikut aktif membantu, ikut aktif terlibat ya dalam misalnya dalam pengurusannya
yang aku lihat mukanya selalu sama-sama aja gitu. Kemana nih OMK yang lain, padahal OMK Santo Laurentius itu ada berapa om? Berapa ribu tuh kemarin, berapa 12.000 kalau nggak salah. 6 ribuan teman-teman. Itu yang umur itu ya, Iya, senior ya. total umat aja ada Banyak. 23.000 lebih gitu teman-teman. OMK-nya 6.000 hampir. Ya berapa persen itu sendiri lah. Tapi banyak banget teman-teman. Nah, kemana 6.000 OMK ini? Nah, menurut saya kemana dikembalikan kepada sikap. Iya, betul. Bagaimana sikap nanti kemudian merekrut orang-orang baru, bukan orang-orang baru sebenarnya, orang-orang lama yang harus ikut terlibat. Betul. Sebentar lagi kapan nggak tahu, hanya mungkin uskup dan Tuhan yang tahu. Kapan SPMBG? Oh ya tahu, berarti tahu school harusnya. Sudah mengambil parodi baru, di mana kita tahu bahwa wajah-wajah yang ini kebanyakan mereka adalah dari SPMBG. Ya. Begitu nanti menjadi parodi sendiri kemudian berpisah, Gaby dan teman-teman Alam Sutra kan juga mengalami hal yang sama. Lu lagi. Ya mulai sekarang direkrut, diajak gitu ya untuk bersama-sama berkegiatan dan melayani bersama. Mungkin itu ada. Saya pikir tidak hanya di UMK, di orang-orang muda yang ketuaan itu juga mereka sama juga ya, orang-orang muda ketuaan ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat saja di setiap kegiatan begitu orang-orang awal itu ada, tapi kemudian berkembang, ada perkembangan. Jadi sebagai masyarakat transportasi kita bersama Polres, kami ingin mengajak teman-teman OMK untuk ikut aktif dalam seluruh kegiatan OMK. Muncul aja nggak apa-apa, kegiatannya banyak di situ teman-teman akan dibawa. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Saya yakin mereka pengen masuk, cuman pintu masuknya bagaimana itu Malu kali. atau di setiap kegiatan selalu aja didorong terus. Betul. Saya yakin, karena sebetulnya saya kapan itu juga anak saya masih remaja ya, di yang kira-kira umur 17-an itu mau masuk juga nggak tahu. Masuk OMK harus ada kegiatan, masuk sikap apalagi harus jadi pengurus. So mereka nggak banyak yang belum mengerti. Nah mungkin ditampung dulu di dalam OMK ini ada sesuatu yang kegiatan ringan, tetapi sering diadakan bertambah orangnya terus. Yang penting lu kagak usah ngapa-ngapain nggak apa-apa, belum melayani oke. Ikut aja Tapi gitu, ikut sekali-sekali. aja, Kan gitu. terregister lah orang-orang itu, gitu. Iya, betul. Nyambung ya, maksudnya biar menjawab yang bertanya. Iya. Pada tamanannya yang teman-teman OMK tuh yang kita lihat itu aja gitu kan di sini. Ya mungkin ada teman-teman kita ikut, Iya, karena sebenarnya tadi kayak Kopa di sini aja kita melihat banyak wajah baru. Betul, ya. betul. Jadi aku melihat di kepanitiaan atau press kemarin pun tidak hanya, maksudnya tidak hanya yang Orang yang sering ikut panitia juga gitu ya. tapi ternyata ada banyak teman-teman OMK lain tuh yang mulai bermunculan ikut. Ya. Nah, ini kalau misalnya sebenarnya kalau bisa bukan dari diri sendiri yang mau, itu mungkin tidak akan terwujud. Jadi Ya. teman-teman bangun supaya Satu hal tantangan lagi. ini bisa terselesaikan dengan Betul. baik. Gitu. Yang paling penting begini, Frans, Gaby dan teman-teman. Orang ini kadang mengertinya kalau misalnya begitu, ayo harus gabung di OMK. Mereka tahunya jadi pengurus. Oh iya betul, suka Ini nih yang bisa miscommunication nggak misunderstanding bisa ya. gua introvert. Iya, iya, Juga iya. itu. Aku juga Nah, introvert. ini adalah sesuatu yang apa? Gabung-gabung ini adalah menjadi bagian dari OMK. Kalian sudah OMK tapi belum terregister. Betul. Sehingga nanti kalau ada sesuatu, nanti ada porseni lagi ya. Karena Iya. OMK kan olahraga dan festival. Betul. Kalau festival talenta gitu kan. Iya. Olahraga kan nggak masalah dong. Betul. Ikut semuanya mau jadi apa aja sekarang. Jadi bukan harus jadi pengurus. Itu Betul. mungkin yang perlu disosialisasikan agar teman-teman OMK yang lain segera mau bergabung menjadi komunitas dulu OMK Betul. ini. Ya, betul sekali dari Gaby dan Om Teguh pendapatnya. Saya ucapkan terima kasih Ya. untuk kerjanya Om Teguh dan Gaby di Cucupi kali ini yang kita membahas tentang ADAS KAJ, lebih ke apa, kepedulian terhadap sesama yang lemah dan miskin. Ya. Nah mungkin dari teman-teman dari podcast kali ini kita sudah mendengar banyak hal kayak kepedulian apa ya, kepedulian kita sebagai terutama kaum muda ya, karena kita OMK ini terhadap kaum muda terhadap sesamanya. Kita bisa lihat dari acara Bakti Sosial Kofadis juga kita membuka pintu lah untuk kita melayani, kita bahas bersama.
Nah, jadi kita ajak teman-teman OMK semua nih yang ada di sini, cucupers ya, kita ajak buat ikut acara kita. Karena seperti yang Teguh bilang, untuk ikut jadi OMK tuh tidak harus menjadi pengurus gitu loh. Tapi kita semua tuh udah OMK sebenarnya. Jadi kita tuh tiap ada acara tuh ikut aja, jangan mikir, aku tuh mau ikut OMK daftarnya gimana sih? Enggak, kita tuh nggak ada daftaran. Mungkin teman-teman yang masuk syarat tadi itu 13 sampai 35 tahun dan belum menikah, itu teman-teman tuh udah OMK. Jadi kalau misalnya kita ada pengumuman, ada acara OMK, misalnya yang kita rutin tuh ada OMK sehat, itu ada Rosario, ada apa lagi? Joker, nah kan, ada banyak lah pokoknya. Ini OMK sehat aja bakal ada lagi deket-deket ini nih. Ada badminton, suka ada basket juga. Mungkin teman-teman yang punya hobi basket, badminton tuh, ya itu ini waktu teman-teman buat ayo join, teman-teman sekalian ayo join aja. Kita situ nggak ada tuh, kita situ sebelum main basket kita harus berdoa praise and worship dulu karena kita umat Katolik, orang muda Katolik. Enggak, kita benar-benar cuma datang doa biar gak cedera doang. Ya kan, semua kita mengandalkan Tuhan gitu. Terus kita coba alasan, main udah kelar. Habis main foto-foto, malah kita dapat post-post Instagram tuh. Iya, ini shoot gitu kan, lagi ngapain, jadi bagus juga tuh buat feeds gitu loh. Jadi aku ngajak teman-teman nih, ayo kita ikut acara-acara OMK karena udah banyak banget. Terus tadi soal ngebahas OAFES juga, itu juga bakal ada OAFES lagi nanti tahun depan, bakal meriah juga. Walaupun mungkin tidak ada musikal ya, karena waktu itu kan OMK Laurentius Festival, kita ada banyak, ada mungkin kegiatannya porseni, itu olahraga, ada drama musikal. Jadi ditunggu aja teman-teman, nanti kita bakal buat panitiaan juga. Ini sekali promosi ya, kita buat panitiaan juga, nanti teman-teman jangan lupa daftar. Mungkin teman-teman ini bakal menjadi batu loncatan teman-teman, mungkin buat yang mau aktif di OMK, terus mau nyoba jadi kepanitiaan ini. Misalnya kalau kita ada porseni misalnya nih, terus aku nggak bisa, aku tuh nggak suka yang gimana, aku cuma suka basket. Nah, bisa teman-teman misalnya daftar dari panitia porseni jadi ketua basket, itu bisa aja gitu. Kita koordinator udah kayak gitu, kita ada banyak olahraga masing-masing punya ketuanya gitu. Jadi batu loncatan ya. Batu loncatan buat teman-teman. Saya suka badminton, dia latih badminton terus, siapa tahu nanti bisa pemain. Betul, enggak dong om jadi pemain bola, om jadi pemain bola badminton. Dan mungkin tambahan dikit, kalau di sini dukungan orang tua juga penting kali ya, buat mendukung para kaum muda. Maksudnya nggak cuma orang tua kandung masing-masing anak aja, tapi juga semuanya dari Om Teguh ini juga kan. Betul, Om Teguh sangat mendukung. Sama satu lagi nih sebelum ditutup, kayaknya awalnya ditutup. Jadi Cucupi ini kan sangat interaktif ya, dan dia kan juga istilahnya melalui multimedia, melalui internet. Yang sering saya pernah katakan, siapa itu satu lagi yang bungkus ngemas Cucupi ini, siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Siapa om? Timot-mot. Oh, Timot-mot. Oh iya, saya pernah dengar. Saya pernah dengar. Lucu sih dia. Lucu ya, lagi lucu. Nah, itu tapi tentunya tidak menggunakan semua kegiatan atau plotting dari Cucupi, bahwa kita kenalkan juga nih seksi-seksi di luar playbook kita ini apa. Karena nggak tahu ada KPKC itu apa. Ya kan, keadilan, perdamaian, kewajiban, gitu. Dan padahal kalau orang punya sesuatu masalah hukum, dia bisa ke situ untuk menanyakan. Papanya dia kerasukan keluarga, kerasulan seperti apa, begitu, jadi bisa mengerti gitu ya. Kemudian tadi itu panggilan gitu ya. Iya betul. Oke. Mungkin kita sampai sini dulu. Itu Gaby, terima kasih. Mantun dong. Aduh, jangan ditekan itu, saya nggak ditekan om. Minum kopi bisa bikin kurus. Cakep. Kopi maju terus. Jangan lupa follow IG OMK di Sini. OMK Laurentius, ada TikTok, nanti YouTube-nya juga jangan lupa ya. Like, comment, share, subscribe. Semuanya. Dipakai. Bye. Cucupi, cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius.